Yo, selamat malam semuanya. Kembali lagi hadir untuk kita ke konten bedah IPO ya. Kita bongkar fakta ini IPO. Kali ini yang cukup mengejutkan publik yaitu ada PT UPI Indo Jelly UPI ya. Buat teman-teman yang dulu masa kecilnya atau yang punya anak yang sering membelikan UPI UPI ya. Nah, UPI sektor consumer non cyclical, dia di industri kembang gula ya, gokil. Alamatnya di Bogor dan dia mengeluarkan ke publik sahamnya 10% dan underwriternya ada tiga, ini sama mirip-mirip seperti MDIY, Mandiri, OCBC, dan CIMB Niaga Sekuritas. Harganya cukup tinggi ya, harganya offeringnya 2390 dan besok terakhir pemesanan distribusi 24, listing tanggal 25 menjelang libur panjang ya, gitu. Oke, langsung saja kita bedah prospektusnya. Nah, ini dia UP karena dia IPO-nya cukup jumbo ya. Dan di sini ada kata-kata ya. Di depan udah ada kata-kata bahwasannya dia akan mengeluarkan ya saham baru 3% dan di sini sebanyak 8 juta 8,5 juta lot ya dengan harga 230 dan dengan harga penawaran itu 2390, sedangkan harga nominal 50. Bayangin, ini harga owner, harga direksi ketika sebelum listing, teman-teman. Ini sih terlalu mahal ya. Dia balik ke harga 500 pun tetap cuan ya gitu. Dan ada di sini kata-kata PT Sweet Indonesia pemegang saham penjual atau saham divestasi ya. Jadi dia mau divestasi yang mewakili 7% dari modal yang ditempatkan gitu. Jadi udah ada kata-kata divestasi di awal dan dia bukan konglomerat. Kalau divestasinya konglomerat, dia muter di anak usahanya atau di konglomerasinya, ekosistemnya itu sih nggak masalah. Tapi ini dia bukan konglomerat. Jadi memang sih udah dari awal tuh udah kelihatan tidak terlalu menarik kalau dipesan. Pasti jatahnya besar. Karena ini IPO-nya 2 triliun. Ya, teman-teman beli besar pasti akan dijatah besar gitu. Nah, tinggal bagaimana prospeknya mari kita bahas ya. Kalau saya pribadi ya setelah mempertanyakan ke teman yang kerja di Mansek khususnya ya, Mandiri Sekuritas, ada teman dia bilang bahwasanya akan dikocok-kocok seperti MDIY. Nah, belajar dari MDIY ya, pasti jatahnya besar. Waktu itu MDIY open sama dengan merah ya, bahkan disempat tutup ARB dibikin parik dulu retail, mungkin tidak jauh beda seperti UPI. Atau bisa saja dibuat skenario diijoin langsung di dam merah ya. Nah, kalau saya pribadi kalau melihat dari harga nominal jauh melebihi DIY, DIY aja 1.600 dibanting gitu. Apalagi ini harga 2390. Kemungkinan sih ijonya itu tipis, tapi kalau ijo itu sih sangat luar biasa gitu, di luar ekspektasi. Kalau saya sih pribadi akan beli ketika listing di market. Saya nanti akan bertarung di sana lebih enak gitu ya. Karena di sini terpantau bahwasannya 1,4 triliun ya. Itu dari penawaran umum atau saham divestasi. Nah, ini nih saya nggak senang ya gitu. Dan ada sebenarnya awalnya itu ada Mandiri sama Mansek dan dia ada menambahkan broker TP OCBC ya. Artinya semakin banyak broker yang digunakan itu menandakan dia tidak laku. Tidak ada yang mau serap besar ya gitu. Apalagi di tengah kondisi market sekarang, likuiditas market tidak besar gitu ya. Fund-fund manager juga malah mengurangkan posisi, tentunya ini yang bisa menjadi kekurangannya gitu. Oke, kita langsung lihat saja untuk penggunaan dana ya. Ini sebelum kita bahas penggunaan dana. Nah, ini ya. Rencana penggunaan dana sekitar 72% akan digunakan untuk keperluan pembiayaan belanja modal, yaitu untuk pembangunan pabrik daerah Nganjuk dengan total biaya diestimasi sebesar 437 miliar ya. Kemudian sekitar 20% digunakan sebagai modal kerja. Untuk si penggunaan dana sih so far oke ya gitu. Untuk penggunaan dananya. Nah, ini kalau kita lihat data keuangannya, laporan keuangan terakhir ya, ini dia dapat 2 triliun ya. Gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan total aset lancarnya sih 2,6 T, 2023-2024 masih oke. Kemudian total utangnya 580 M, sedangkan total ekuitasnya modalnya 2,1 T. Nah, kalau kita lihat pendapatannya ya. Nah, ini kalau kita lihat tahun pendapatannya, so far kalau kita cek ya laba bersihnya sih cukup bagus ya, meningkat ya.
440 miliar, 444 miliar, oke lah ya untuk laporan keuangannya gitu. Artinya tidak bodong ya, dia mendapatkan 2T gitu. Tapi dengan rincian seperti ini sih ya cukup hebat kalau bisa ada investor yang mau nyerap ya. Karena memang likuiditas market harus jadi pertimbangan kalau dia mau membujuk retail ya gitu. Saya tidak tahu ya, mungkin retail kurang antusias karena belajar dari MDIY ya. Mungkin banyak yang beli di market karena terlihat juga yang antri nggak sesumringah ya waktu MDIY gitu. Kalau kita lihat dari labanya sih so far oke lah ya. Gitu ini rasio-rasionya dan segala macam. Kemudian kita cek untuk kebijakan dividen apa nih kebijakan dividennya. Kebijakan dividen membagikan 80% 80% kata itu. Oh, masih ada potensi dividen. Kemudian kita cek dulu siapa saja ini pengendalinya ya. Nah ini modal ditempatkan ya PTSI, PT Siwitnya ini 90% setelah dia ada ini PTSI ini 89% dia ngambil masyarakatnya 10% ya. Sekitar 8,5 juta gitu. Nilai nominalnya sih ini artinya nilai yang ada pemegang saham ya. Jadi si PTSI, Daniel Budiman itu megang harga 50 ya. Ini sudah cuan di awal mereka ya. Itu makanya enaknya ya. Jadi pengendali. Dan rencana akuisisi 90% PT CCPI dan Rekom Rencana. Dengan adanya rencana akuisisi prospektus yang mana penyelesaian rencana asuhan mengakibatkan PT CCPI menjadi pemegang saham pengendali. Ini sih kayaknya dia di investasinya ada yang nyerap ya PT CCPI gitu. Ini kayak model-model MDIY kemarin ya, dia modelannya di investasi gitu, kayak kepemindahan kepemilikan gitu ya. Dari PTSI ke PT CCPI ini langsung nih investasinya tuh. Tapi tetap masyarakat dikasih 10%. Kalau kita lihat ini pendapatan, tuh. Berdasarkan POJK setiap memperoleh penyataan sehubungan dengan itu tidak terdapat larangan bagi seluruh pemegang. Nah ini nih ya. Nah ini pembatasannya. Setiap pihak 6 bulan bulan sebelum disampaikannya pernyataan dilarang mengalihkan sumber dan itu tidak terdapat larangan. Nah ini nih kalau kita lihat pembatasan. Ini pembatasan artinya mereka komitmen nggak untuk ngehold minimal 8 bulan. Kalau nggak berarti mereka bisa ngedam langsung gitu kan. Kita cek pembatasan ya, cari kata kunci pembatasan ya. Ya sih resikonya ini ya regular, tapi saya nggak tahu survei di market ya. Untuk UP ini sih banyak nggak terlalu ini ya. Biasa aja walaupun anak kecil karena Yupi nggak terlalu banyak ya yang konsumsi karena dulu waktu kecil aja sekarang udah banyak pesaingnya ya. Nah ini pembatasan pernyataan pendaftaran penawaran ilmu ke OJK dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh yang diberikan sampai 8 bulan setelah pernyataan menjadi efektif itu ini tuh ya sehubungan dengan itu tidak terdapat larangan. Nah ini nih ya dia bagi seluruh pemegang saham untuk masing pemegang atau seluruh pemegang saham tuh. Dia kayaknya nggak ada ngelok ya 6 atau 8 bulan karena di sini ada pernyataan sehubungan itu tidak terdapat larangan bagi seluruh pemegang saham PT SI dan Daniel Budiman untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan saham dalam perseroan tuh. Jadi dia bisa ngedam ke market ke depannya ya. Nah, ini yang nggak kurang bagusnya karena penggunaan dana walaupun dia ini pembangunan pabrik ya. Jadi belum tentu digunain karena ini sifatnya administrasif ya. Bisa saja pabriknya dibangun tip-tip gitu. 400 M pabrik apa itu ya? Itu teman-teman. Terus kita lihat dulu direkturnya siapa orang-orang di belakangnya ini. Tapi kalau teman-teman penasaran, pesan 1 juta aja ya. Biar resikonya kecil. Misal anjlok IEP-nya, resikonya paling cuma 50 100 ribu. 5%-nya kan kalau 1 juta, kalau dapat semua ya 50 ribu gitu. Tapi kalau saya sih senang di market aja. Ntar pasti dia akan ada ngedam-ngedam dulu. Ya,
Kita cek dulu direkturnya siapa aja. Nah, ini kita lihat direkturnya ya. Presiden Komisarisnya Pak Imam Liwanto, Meraih Bahilol, HSBC, PT SLJ, SLJ ini Suli kalau nggak salah ya. Perseroan, Presiden Komisaris, oh dia lengkap. Terus kemudian Denny Kusmaharjo, PT Gunung Sewu, Presiden Komisaris. Dia komisarisnya kita lihat ya. Komisaris Independen PT Gunung Sewu. Wah, cukup oke lah ya track recordnya. Nah, ini Yupi. Ini KN Direktur Presiden Tempat ya ya. PT Raja Corpora, Bentul, Emi British Tobacco ya. PT Wijaya, ini Presiden Direktur Tiga Pilar. Oh, aduh dia di Aisa ini ya. Oh, ini di Aisa Financial Director. Rata-rata emang dia lebih banyak main di food ya and beverage. Tapi enak banget ya, dapat 2T ya. Kalau penjatahannya banyak dikasih retail sih, akan panik besok kayaknya. Coba lihat aja ya. Kalau saya sih males ya, soalnya mau libur panjang juga. Itu so far sih oke ya untuk ininya sih kayaknya orang-orangnya sih kompeten ya, nggak ada kasus hukum nampaknya. Untuk lihat direkturnya, Heinz ABC ya rata-rata orang yang di food and beverage lah ya. Itu dia. Kita lihat strukturnya dulu ya, siapa-siapa nih. Struktur terafiliasinya. Mari kita lihat mana ya. Ini presiden direktur struktur permodalan. Struktur kepemilikan CCPI ini dia. AFF pemegang saham lain, CPGL, urusan, bukan struktur kepemilikannya. Mana biasanya ada bagan ya. Ini sih enak banget mereka dia udah dapet ini. Rasanya seru nanti di market ya. Saya sih scalping kayak di market lebih seru. Dengan 8 juta lot ya. Itulah ya, masih oke lah. Kita lihat dulu karyawan. Karyawan. Kita cek jumlah karyawannya nih. Berapa orang dia nih? Nah, karyawannya sih oke lah ya. 1.000 orang atau banyak nih. Karyawan kontrak segala macam. Karena memang kondisi ekonomi sih sekarang ya gitu. Kondisi ekonomi kalau kita lihat penjualan di retail kayaknya kurang ya gitu. Kita sih ngelihat faktor ekonomi zaman sekarang makanya sih tepat dia IPO ya. Karena kayaknya sih beberapa tahun ke depan dia bisa berkurang income-nya karena susah dapat 2T ya. Dia aja dalam beberapa tahun cuma dapat 200 sampai 400 M ya. Ini dia bisa dapat 2T gitu. Tentunya memang butuh effort dia ya nanti. Dan untuk ininya ya, pemegang underwriter-nya jumlah terbesarnya itu ada di Mancek ya. Dia 60% gitu. Dan ini 60% sama kayak MDIY kemarin dia 60 persenan lebih juga. Terus si IMB 23 ya, broker YU. Pokoknya dia ada CC, YU, dan OCBC ya gitu. Itu dia sih, CC sih memang riwayatnya kalau kita perhatikan ya jarang ya arah ya gitu. Karena emang dulu CC ini terakhir MDIY itu pun dia harga 1.000-an ya. Dia sambil jualan kalau nggak salah hari pertama ya, tapi dia pakai standby bayarnya ZP gitu, investor strateginya. Ini saya sih belum tahu ya, karena teman saya yang di Mancek juga belum info standby bayarnya dia pakai broker apa. Coba ntar kita cari-cari tahu ya. Ini ya untuk track recordnya CC emang jarang dia untuk arah ya, apalagi harga 2.000-an ya. Gitu. Kemudian ini YU terakhir kemarin ya. YU juga ngawal dan ini TP ini broker baru TP ya. Kemarin HGEI dia juga jarang arah ya. Biasanya sih kebongkar gitu bahkan dimerahin dulu. Nah, itu melihat faktor ini sih kalau saya pribadi ya nanti saya bertarung di market aja gitu. Mungkin teman-teman kalau penasaran pesan dikit aja. Pasti jatahnya besar, saya jamin karena lotnya besar juga 8 jutaan serta harganya ya yang 2.000 karena akan berasa ya. 10 lot tuh 2,3 juta berarti ya. Nah, itu dia teman-teman.
Satu lotnya 2,3 juta. Jadi kalau teman-teman mau iseng, saya iseng apa? Pingin tahu karakteristiknya CC buat jadi pelajaran, 1 juta aja. Atau 500 ribu, resikonya kecil. Karena ini 2 triliun ya, nggak gampang buang di market 2 triliun ya, kalau nggak ada investor strategik. Gitu. Dulu aja kalau kita lihat, mana ini, si MDIY berapa triliun ya. Nah, ini buat untuk jadi bahan pertimbangan teman-teman ya. Karena ini bukan konglomerat. Kalau konglomerat sih berani kita ya. Mau dia 2 3 triliun, karena konglomerat pasti dia mau naikkan kekayaan, bukan buat exit gitu. Kalau melihat dari track recordnya sih dia memanfaatkan momentum banget nih ini di MDIY ya. Ini pun harga 1.600 waktu itu. Dia nggak kuat juga ya gitu. Nah, ini kalau kita lihat penjatahannya, saat ini belum sini nah. Penjatahan karena dia masuk ke papan utama. Penjatahan masih di search search ya. Berarti dia 10% ya. Coba kita lihat berapa ya. Nah, ini yang ada penjatahan. Penjatahan. Nah, ini penjatahannya. Penjatahan ini dibatasi sampai dengan 96% ya dari yang ditawarkan. Ya, kita lihat. Nah, ini dia karena dia masuk ke 10%, maka dia minimal ya untuk ininya, karena dia masuk di range triliunan, harusnya dia paling minimal pemenyessaran alokasi penyatuan terpusatnya itu dua ini ya, 2,5%, atau penyesuaian 1 sampai 2-nya itu range-nya 5 sampai 12. Tapi dia di barang di publiknya 10% ya, di tengah-tengah lah ya. Itu penjatahan terpusatnya yang dihimpun sebesar, penjatahan terpusatnya 75 miliar sesuai ini ya paling minimal. Dan alokasi penjatahan terpusat, terpusat retail, nilai pesanan paling banyak 100 juta, dan investor penjatahan terpusat selain retail nilai pesanan dari 100 juta dengan perbandingan. Ya, dia kayaknya yang mesen atas. Kalau dia kalau besok skenarionya penjatahannya yang atas itu besar semua kayak MDI ya, kemungkinan sih akan dibikin panik dulu ya. Kalau pakai strategi market makernya mungkin dibikin merah dulu. Nah, itu tuh saya masuk nanti. Saya sih lebih nyaman nanti beli di market ya. Tapi kalau mau spekulasi 500 ribu, 1 juta aja. Atau bahkan 1 2 lot aja ya, gitu aja. Kalau mau memang penasaran. Kalau kita lihat di sini tipe penjatahannya ya. Karena sizingnya terlalu besar dan bukan konglomerat. Nah, itu ya kekurangannya. Walaupun dia divestasi crossingan ya gitu. Saya sih lebih nyaman nanti main di market. Itu hanya opini pribadi dengan melihat berbagai data ya. Dengan melihat berbagai data, dulu sih si MDIY malah 4 triliun ya. Jatahnya besar banget. Dan dulu nilai nominalnya 25, bayangin ya. Nah, 1.600 ini kalau kita lihat si UP harga 50 perak tapi 2.300 ya. Gila banget tuh ya. Dua kalinya ini berarti dia nominalnya. Sama juga dulu dia cuma pakai 2, sekarang dia pakai 3. Ya, semoga saja lah cuan ya kalau teman-teman yang pesan ataupun bertarung di market. Kalau saya pribadi bertarung di market mengingat track record dan cara jumlah IPO-nya dan segala macam. Silakan teman-teman sesuaikan strategi masing-masing ya. Tidak ada yang salah. Ini hanya opini pribadi. Kalau saya pribadi akan beli di market. Tapi kalau teman-teman penasaran, beli 1 sampai 5 lot aja lah ya. Buat untuk penasaran, risiko juga kecil gitu. Kalau saya pribadi akan bertarung di market nanti waktu listing. Mungkin lebih enak, lebih cuan, bisa masuk besar juga. Nggak deg-degan ya pas penjatahan. Gitu paling teman-teman. Oke, itu saja untuk dibongkar fakta IPO UP. Nantikan bongkar fakta IPO lainnya.